Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusna Raisya dari kelas MBID. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dalam pendidikan luar sekolah. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian pendidikan luar sekolah. Menurut Sujana, setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Pada poin yang kedua ada fungsi pendidikan luar sekolah. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai rohaniah dan jasmaniah. Yang kedua, mengembangkan cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dan partisipasi aktif. Yang keempat, ada pengembangan cara berpikir, bertindak kritis. Yang kelima, mengembangkan sikap dan moral tanggung jawab sosial. Lanjut pada poin yang ketiga, yaitu ciri pendidikan luar sekolah. Yang pertama, ada karakteristik tujuan. Yang kedua, ada karakteristik waktu. Yang ketiga, ada karakteristik program. Yang keempat, ada pengendalian program. Yang kelima, ada proses belajar dan pembelajaran. Langsung saja pada poin yang selanjutnya, yaitu model-model pelatihan dalam pendidikan luar sekolah. Yang pertama, ada model magang atau pemagangan. Yang kedua, ada model internship atau internship training. Yang ketiga, ada model pelatihan kerja atau job training. Yang keempat, ada model pelatihan keaksaraan atau literasi training. Dan yang kelima adalah ada kewirausahaan. Lanjut kepada pembelajaran pelatihan dalam pendidikan luar sekolah. Metode pembelajaran pelatihan yaitu ada diskusi, ada studi kasus, ada kelompok bas, ada bermain peran, ada simulasi pengambilan keputusan, kuliah, diskusi panel, demonstrasi. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi di sini merupakan poin yang terakhir, yaitu evaluasi pelatihan dalam pendidikan luar sekolah, yaitu penilaian pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan aspek pengetahuan dibagi menjadi 5, yaitu pengetahuan penguasaan para peserta tentang pengenalan fakta-fakta. Yang kedua, pengetahuan konsep-konsep tingkat pemahaman pada peserta mengenai konsep-konsep dalam materi pelatihan. Yang ketiga, ada mengetahui kemampuan peserta dalam mengkaji suatu masalah dan upaya pemecahannya. Yang keempat, ada mengetahui kemampuan peserta mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam materi pelatihan. Lanjut pada poin yang selanjutnya, ada evaluasi pelatihan dalam pendidikan luar sekolah. Evaluasi pelatihan yaitu penilaian pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan, ada mengetahui penguasaan para peserta tentang pengenalan fakta-fakta. Selanjutnya, mengetahui konsep-konsep tingkat pemahaman para peserta mengenai konsep-konsep dalam materi pelatihan. Yang ketiga, ada mengetahui kemampuan peserta dalam mengkaji atau menganalisa suatu masalah dan upaya pemecahannya. Yang keempat, ada mengetahui kemampuan peserta mengenai peranan prinsip-prinsip dalam materi pelatihan. Dan yang terakhir, ada mengetahui kemampuan peserta menilai kegiatan dan produk yang dihasilkan. Tujuan penilaian aspek sikap yaitu untuk mengetahui perubahan sikap peserta, misalnya rasa kedisiplinan, terencana, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Yang kedua, ada mengetahui perubahan cara berpikir peserta, misalnya cara berpikir yang produktif, kreatif, dan inovatif, serta berwawasan jauh ke depan. Yang ketiga, ada mengetahui tingkat keuletan peserta dalam bekerja dan tangguh, teguh, berpendirian, dan tidak cepat menyerah. Juga untuk mengetahui keterampilan apa saja yang dimiliki oleh peserta
juga mengetahui cara bekerja peserta dalam melakukan suatu pekerjaan, dan yang terakhir mengetahui kecepatan dan ketepatan dalam melakukan suatu pekerjaan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.